Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang dimana buku ini berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para salaf, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kita masih di pembahasan yaitu mengulas tentang akidah Ahlus Sunnah, khususnya pada pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalam pendahuluannya kaidah umum, yang dimana beliau membawakan ucapan para salaf dari para sahabat, demikian pula zaman setelahnya, yaitu murid-murid para sahabat, di mana beliau rahimahullah membawakan kalam para salaf dalam menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesimpulannya yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dan selainnya, amiruha kama jaa bila ta'wil. Itu ucapan Al-Auza'i rahimahullahu taala, amiruha kama jaa bila ta'wil. Itu membiarkan ayat-ayat tersebut tanpa mendatangkan pemaknaan-pemaknaan, demikian pula tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan meyakini bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya sedikit pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ayat yang ringkas ini dalam surah Syu'ara, ya, atau dalam surah Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atau hujjah pokok untuk membantah mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa dalam permasalahan ini ada dua pemahaman yang menyimpang, yaitu ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang kedua atau pemahaman yang kedua, mereka tetapkan tetapi mereka serupakan Allah dengan makhluk. Ini ada dua. Ini kalau kita bahas lebih dalam, ini banyak kelompok di dalamnya. Seperti misalnya pemahaman yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini di dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, semuanya intinya pemahamannya menolak sifat-sifat Allah. Walaupun kalau kita periksa satu persatu, ternyata yang berbeda hanya cara menolaknya. Intinya mereka semua menolak sifat-sifat Allah. Seperti Jahmiyah misalnya. Jahmiyah tidak ada terkecuali, tidak ada tanpa terkecuali. Semua sifat ditolak. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak, semuanya ditolak. Yang mereka yakini cuma satu, Allah itu maujud. Allah itu ada. Allah itu ada, tapi sifat-sifatnya tidak ada. Paham? Makanya Ahlus Sunnah mengatakan orang-orang Jahmiyah ini ya'buduna adaman. Mereka menyembah ketiadaan. Mereka menyembah ketiadaan. Demikian pula kelompok misalnya Mu'tazilah. Ini sama. Hanya yang berbeda nama-namanya karena pencetusnya yang berbeda.
Tapi pemahamannya sama semua. Digolongkan oleh para salaf dengan pemahaman namanya Mu'attilah. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, kalau Mu'tazilah lain lagi. Kalau Mu'tazilah menetapkan sifat, menetapkan nama, menolak sifat. Saya contohkan. Di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Berapa kali Allah ulangi dalam ayat Al-Qur'an? Wa huwal Aliyyul Kabir, wa huwal Alimun Hakim. Banyak. Allah memiliki nama Al-Alim. Yang terkandung dalam nama itu sifat apa? Apa artinya Al-Alim? Yang maha apa? Yang maha mengetahui. Berarti di dalam nama terkandung sifat. Itu kaidah pegang. Bahwa semua nama-nama yang antum dapatkan dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya apa? Sifat. Nah, orang-orang Mu'tazilah Allah memiliki nama Al-Alim tapi tidak mengetahui. Allah memiliki nama Al-Basir tapi tidak melihat. Allah memiliki nama As-Sami' tapi tidak mendengar. Paham? Menetapkan nama, menolak sifat. Ya. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat. Terkandung sifat. Oleh karena itu Allah mengkhabarkan untuk dirinya dalam Al-Quran dengan nama-namanya yang indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama itu. Di dalamnya terkandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam Al-Quran coba lihat Al-Alim. Ya, kita ambil nama Al-Alim yang maha mengetahui. Coba buka Al-Quran. Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwa Allah maha mengetahui itu dengan berbagai macam bentuk. Kadang datang dalam bentuk sifat. Wa huwal aliyyul kabir wa huwa al-alimun hakim wa huwa as-sami'. Banyak sekali nama-nama dalam tentang penyebutan nama Al-Alim. Kadang datang dalam bentuk fi'il. Kata kerja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui. Alima ya'lamu. Ya, dengan kata-kata kerja, dengan bentuk kata kerja didatangkan. Kadang datang dalam bentuk fi'il madhi. Ya. Alima. Kadang datang dalam bentuk penetapan dengan masdar. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan apa? Memang Allah memiliki sifat maha berilmu, mengetahui. Difahami ya? Nah, tapi kaidahnya bahwa tidak semua sifat-sifat Allah diambil dari sifat itu nama. Paham ya? Ini kaidah penting ini. Jadi saya ulangi bahwa semua nama-nama yang kita ambil yang dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, yang Allah namakan dirinya dengan nama itu, demikian pula yang Nabi sebutkan dalam hadits. Sebab ada beberapa nama yang hanya ada dalam hadits, dalam Al-Quran tidak ada. Iya. Nah, semua itu kita namakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan itu. Dan di dalam nama-nama itu terkandung sifat. Itu pegang. Tapi tidak semua sifat-sifat Allah ada di dalamnya nama Allah. Paham? Ada di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa menetapkan sifat itu lebih luas cara pengambilannya daripada menetapkan nama. Bisa dipahami? Ya jelas lebih luas untuk mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat Allah lebih luas. Cara mengambilnya, datang dalam bentuk fi'il madhi, datang dalam bentuk fi'il mudhari, datang dalam bentuk masdar, datang dalam bentuk nama. Semua kita ambil dari sifat. Ya kan? Iya. Tapi kalau nama mau diambil, menetapkan nama-nama Allah, pada nama saja. Ya kan? Contoh lihat Asmaul Husna itu yang kadang di kaligrafi di masjid-masjid itu. Ya. Ya, tapi sebagian ada yang tidak tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam Al-Qur'an penyebutannya. Itu dari mana diambil? Dari mana kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala nama itu? Memang Allah yang sebutkan nama itu. Berarti kita mengambil nama-nama Allah dari nama saja. Tapi sifat kita bisa mengambil dari nama. Bisa dipahami ya? Nama Allah Al-Hayy, yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa. Apa? Al-Hayyu. Itu nama itu? Nama itu, Al-Hayyu.
Al-Hayy. Dari nama Allah Al-Hayy, kita mengambil sifat apa? Yang mahi, yang maha apa? Yang maha hidup. Dipahami ya? Jadi semua nama-nama Allah ada sifat di dalam itu. Tapi tidak semua sifat ada nama. Saya contohkan. Nabi mensifatkan Allah dalam hadits yang banyak, mutawatir haditsnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun di langit dunia. Sifat apa di sini? Nabi mensifatkan Allah bahwa Allah tuh turun. Yanzil. Kata kerja. Nazala yanzilu. Tidak bisa kita mengambil dari kata yanzil, oh Allah memiliki nama An-Nazil yang maha turun. Tidak bisa. Paham? Contoh lain. Iya. Dalam Al-Quran, waja'a rabbuka, nanti akan kita baca di sini. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah pada hari kiamat nanti. Ini Allah yang mengkhabarkan untuk dirinya. Bahwa akan datang nanti Allah pada hari kiamat untuk memutuskan perkara seluruh manusia, seluruh hamba. Berarti Allah mengkhabarkan untuk dirinya akan datang pada hari kiamat. Ja'a, kata kerja. Nah boleh dari, oh berarti Allah memiliki nama Al-Ja'i, yang maha datang. Jelas ya? Baik, seperti itu. Dan seterusnya dari penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mereka-mereka yang berpemahaman menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang-orang Asy'ariyah. Ini yang paling sering kita dengar ya. Yang banyak. Ya. Mereka kalau dilihat pemahaman mereka ini sama sebenarnya. Yaitu apa? Menolak sifat-sifat Allah. Sebab memang Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, dari situlah lahir. Kenapa ada kelompok Asy'ariyah ini? Itu Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini terpengaruh dengan pemahaman orang-orang Maturidiyah. Mu'tazilah sama semua, terpengaruh di situ. Intinya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Abul Hasan Al-Asy'ari bentuknya, metodenya, ya, cara menolaknya yang berbeda. Cara menolaknya bagaimana? Dia mengambil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, dia palingkan maknanya. Tapi itu pun beliau rahimahullah sudah bertobat di akhir hidupnya. Makanya orang-orang yang bermadzhab mengaku bahwa akidah Al-Asy'ari, ya ambil yang paling terakhirnya, jangan yang paling pertama. Ambil yang akidah terakhir Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam kitabnya Al-Ibanah fi Usuli Ahli Diyanah, di situ beliau tulis akidah terakhir sebelum beliau meninggal. Berakidah, bermadzhab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menetapkan sifat-sifat semuanya. Jelas ya? Ya, berarti makanya para ulama mengatakan mereka sebenarnya tidak bermadzhab Asy'ari dalam asma wa sifat. Mazhabnya Maturidiyah. Karena kenapa? Guru Abul Hasan Asy'ari adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Itu guru akidahnya sebelum bertaubat. Jelas ya? Menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muncullah akidah Asy'ariyah menetapkan cuma 12 nama. Awalnya cuma 6 nama, 7 nama, 7 sifat. Tambah lagi yang terakhir, tambah 5 jadi 12. Yang lain ditolak. Kenapa? Karena itu cuma itu yang masuk akal, yang lain tidak. Intinya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan cuma Allah Maha mendengar, Maha melihat, Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Hayy, Maha hidup, Al-Kalam, berbicara. Ya. Dan Al-Ilm, ya, yang mengetahui. Ini 6 sifat mereka tetapkan. Itu pun kalau dilihat cara menetapkannya tetap tidak sama dengan Ahli Sunnah. Seperti misalnya sifat kalam nanti akan kita sebutkan. Orang-orang Asy'ari yang menetapkan Allah berbicara. Tapi pembicaraan Allah kalam nafsi. Pembicaraan Allah hanya berbicara pada dirinya sendiri saja. Tanpa suara, tanpa huruf. Seperti sama saja Allah tidak berbicara kalau begitu. Dia katakan Allah berbicara iya. Tapi bila saut, bila huruf. Tanpa suara, tanpa huruf. Terus maksudnya apa? Hanya ada dalam dirinya saja. Kalam nafsi. Terus Al-Quran yang kalian baca ini kalamnya siapa? Itu kalam Jibril, yang Jibril ungkap takbir apa yang dia paham dari diri Allah. Jibril yang sampaikan kepada Nabi SAW, itulah yang kita baca. Berarti intinya apa? Al-Quran Al-Quran adalah makhluk. Ucapan Jibril. Itu kesimpulannya orang Asy'ari. Jadi sama saja sebenarnya mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua, ada yang menetapkan tapi ekstrim. Kalau ini kan mereka menyepelekan.
Pemahaman yang kedua ekstrim, menetapkan tapi dia serupakan dengan makhluk. Ini orang-orang gulati, orang-orang gulat sufia, orang-orang rafidhah di sini semua. Mereka mujassimah. Iya. Menetapkan sifat itu tapi dia serupakan dengan makhluk. Oleh karena itu kata para ulama, musyabbihah, mumatsilah ini mereka ya'buduna sonaman. Iya. Menyembah patung, menyembah berhala. Ya, karena tangan sama dengan tangan kita. Ya, pendengar sama dengan pendengaran kita. Semua sama dengan kita. Berarti yang kalian sembah siapa? Yang kalian sembah itu berhala berarti. Baik. Karena itu sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir membantah dua pemahaman ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, membantah orang mumatsil, musyabbihah. Yang menetapkan sifat itu tapi menyerupakan dengan makhluk, Allah sudah bantah mereka. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Allah tetapkan setelah itu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, membantah siapa? Orang-orang Mu'attilah yang menolak apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelas ya? Jadi ayat yang ringkas itu membantah dua pemahaman. Nah, maka dari situ kita melihat bahwa ahli sunnah di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan antara kutub ekstrim dan menyepelekan. Yang ekstrim yang menetapkan tapi menyerupakan. Ini lebih. Iya, berarti berlebihan. Kalau yang menolak berarti ini menyepelekan. Ya, ahlu sunnah di pertengahan. Menetapkan sifat-sifat itu tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itulah jalan yang lurus. Baik. Kita sebutkan kelanjutan Lumatul I'tiqad. Berkata Ibnu Qudamah di sini rahimahullahu taala masih membawakan contoh-contoh ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sudah berapa ayat kita sebut? Dua ya. Sifat apa yang pertama? Wajah, baru yang kedua apa? Tangan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Dalam surah Al-Maidah ayat 116. Kata beliau demikian pula Allah berfirman mengkhabarkan tentang Isa alaihi salam. Allah berfirman ta'lamu ma fi nafsika ya Allah. Ucapan Isa alaihi salam, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku wala a'lamu ma fi nafsika, dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Berarti sifat nafs. Ya. Tapi jumhur salaf, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa nafs di sini, dan ini banyak ya beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Penyebutan tentang diri Allah. Nafs di sini kata mereka yaitu zat. Zat Allah, diri Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah menetapkan ini. Seperti dalam firman Allah yang lain, katama rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menulis untuk dirinya sifat rahmat. Menetapkan untuk dirinya sifat rahmat. Katama rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah telah menulis, telah menetapkan untuk dirinya sifat rahmah. Allah Maha merahmati. Jelas ya? Iya. Demikian pula ucapan Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda dalam doa, dalam zikir, subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah ya, dengan pujian-pujian untuknya, adada khalqih. Dengan sejumlah makhluknya, wa ridha nafsih. Dan dengan ridha dirinya, wa ridha nafsih. Iya. Jadi semua kita punya nafs. Iya, nafs semua kita sini nafs. Iya, jamannya anfus. Iya. Jelas ya, nafs. Wazinati arsyihi, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya, perhiasan arsy-nya dan seberat arsy-nya, timbangan arsy-nya. Wa midad kalimatihi, dan sejumlah kalimat-kalimatnya. Rawahu Muslim. Hadits riwayat Muslim. Di sini kata Nabi wa ridha nafsihi, ridha dirinya. Oleh karena itu sebagian ulama menukil kesepakatan ya para salaf menetapkan nafs di sini. Hanya yang mereka sedikit berbeda ketika memberikan makna
tentang nafs. Kebanyakan salaf mengatakan nafs itu diri Allah Subhanahu wa taala. Diri Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jadi dalam ayat itu penyebutan nafs maksudnya diri Allah. Diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang lain kata penulis wa qalu subhana, sifat yang lain wa jaa rabbuka wa qaluhu ta'ala hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah. Kata penulis ayat yang lain menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Rabbmu pada hari kiamat dan malaikat bersaf-saf. Jadi Allah datang akan pada hari kiamat, ya, malaikat datang pada hari kiamat, seluruhnya malaikat. Ya. Kayaknya ada orang sebagian dulu ada dulu alirannya Isa Bugis namanya. Ya. Dikatakan ini bahasa Arab tidak bisa jadi bahasa Al-Quran. Bahasa jelek ini. Kenapa? Dia baca ini ayat. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Malak itu kan satu malaikat. Ya kan? Jamaknya malaikatun. Jadi dalam bahasa Arab ada bentuk jamak, ada bentuk tunggal. Nah, malakun bentuk tunggal dari malaikat. Jamaknya malaikah. Malaikat-malaikat. Nah, kata Allah akan datang Rabbmu pada hari kiamat wal malaku dan malaikat bersaf-saf. Untuk tunggal, malaikat satu. Saf-saf. Mesti bersaf-saf. Berarti banyak, tapi kenapa? Satu. Nah, kata mereka, ini tidak bisa ini bahasa Arab. Susah dipahami. Ya, jawabannya kalian tidak udah belajar bahasa Arab. Betul bentuk tunggal, tetapi di situ pakai alif lam. Alif lamnya itu istighraqiyah namanya, yang mencakup semua malaikat. Nah, makanya belajar. Jadi alif lam dalam bahasa Arab itu alif lam itu banyak maknanya. Ada alif lam ta'rif, ada alif lam istighraqiyah, jinsiyah. Jelas ya? Nah, itu dipakai. Memang bentuk tunggal, tetapi ketika pakai alif lam istighraqiyah jinsiyah, alif lam istighraqiyah mencakup umum semuanya, makanya disebutkan setelahnya bersaf-saf. Jadi semua malaikat, walaupun malaikat Jibril, semuanya akan datang pada hari kiamat. Di situ Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara. Iya. Menghisab seluruh hamba-hambanya. Jadi di sini penetapan sifat maji namanya, sifat maji datang. Maka ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat setelahnya hal yang duruna illa, mereka tidak menunggu, yaitu orang-orang kafir, mereka tidak menunggu kecuali ayyatiyahumullah, Allah datang kepada mereka nanti pada hari kiamat. Sama-sama ya, jaa dan itian, sifat yang sama. Bermakna datang pada hari kiamat. Demikian pula dalam hadits. Jadi sifat ini ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama. Dalam hadits kata Nabi SAW, hatta idza lam yabqa illa may ya'budullaha atahum rabbul alamin. Bukhari dan Muslim. Ini hadits panjang ketika Nabi mengatakan, sampai-sampai nanti tidak ada yang tersisa kecuali yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, atahum rabbul alamin. Datang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Atahum, ya, datang kepada mereka pada hari kiamat. Maka dari sinilah para ulama bersepakat menetapkan sifat al-ityan, ya, al-maji, datang. Nah, dari beberapa ayat yang kita sebutkan, beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan, di sini saya ingin ingatkan satu kaidah lagi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh, ya, supaya antum punya kaidah. Pembagian yang sebelumnya pada pekan lalu kita sudah jelaskan bahwa sifat-sifat Allah dalam Al-Quran terbagi dua. Sifat yang bentuknya penafian dan bentuknya penetapan. Sudah kan? Iya. Bentuknya penetapan yang paling banyak. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, Maha hidup. Ada juga sifat yang bentuknya ditiadakan dari Allah. Allah tidak lupa, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Ini semua kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tolak. Jelas ya? Baik. Nah, sifat-sifat yang bentuknya penetapan tadi ini, yang Allah Maha berilmu dan seterusnya, ini terbagi dua.
Ada namanya sifat fi'liyah dan ada namanya sifat zatiyah. Paham? Saya ulangi. Ada namanya sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah. Apa ini zatiyah? Sifat zatiyah, sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat dengan sifat itu. Seperti yang sudah lewat, tangan. Ya. Pendengaran. Penglihatan. Nggak bisa kita katakan Allah melihat hari ini, besok tidak. Paham? Allah mendengar hari ini, besok tidak. Mendengar lagi besoknya, besok lagi tidak. Tidak seperti itu. Jelas ya? Demikian pula berilmu, maha berilmu, maha mengetahui. Tidak bisa kita katakan hari ini Allah mengetahui, besok tidak. Jelas? Ini sifat dzatiyah namanya. Tangan, pendengaran, maha hidup, dan seterusnya. Paham ya? Nah, sifat yang kedua, ada namanya sifat fi'liyah. Apa ini sifat fi'liyah? Dari kata fi'il, perbuatan. Maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kapan Allah kehendaki, Allah berkehendak melakukannya. Kalau tidak, Allah tidak melakukannya. Seperti apa? Turun. Paham? Seperti turun. Ya. Dalam hadits Nabi sebutkan, yanzil rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia setiap malam, sepertiga malam terakhir. Nabi sebutkan waktunya, berarti di situ Allah turun. Sebelumnya tidak. Kan begitu. Nabi sebutkan di malam hari, ya Allah turun. Berarti dari situ kita mengambil kesimpulan, oh berarti turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kehendaknya, keinginannya, perbuatannya, itulah sifat fi'liyah. Contoh lain, mencintai. Ya kan? Ada yang Allah cintai. Sekarang saya tanya, apakah semua manusia dicintai oleh Allah? Semuanya? Tidak, ada yang dibenci kan? Maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Yang engkau benci. Orang-orang kafir. Tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat cinta Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Hah? Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perbuatannya dan keinginannya. Paham? Bisa dipahami perbedaannya? Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sekali lagi bahwa sifat yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu, iya, tapi sesuai dengan kehendaknya. Berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat, nanti kita akan baca sifat ghadab, marah, murka. Nah, ini yang barusan kita baca, sifat datang. Kapan Allah datang? Kapan? Pada hari kiamat. Kan begitu? Sekarang belum. Pada hari kiamat Allah datang. Berarti sesuai dengan keinginannya. Sesuai dengan kehendaknya. Jadi paham ya? Ini sifat fi'liyah. Taib. Yang pertama tadi sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Itu diingat. Ya, sifat al-ityan maji ini termasuk sifat fi'liyah. Demikian pula kata beliau rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, sifat yang lain, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah berfirman, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Ridha. Radhiyallahu, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Ini banyak ya dalam ayat. Demikian pula dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi, innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah meridhai seorang hamba yang makan satu makanan, iya, fayahmidahu, dan dia memuji Allah atas nikmat itu, makanan itu. Wa yashraba syurbata, dan meminum satu minuman, ya, fayahmidahu 'alaiha, Allah, dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan makanan itu, minuman itu. Jadi kalau makan atau minum, ya setelah itu langsung mengucapkan alhamdulillah. Bukan nanti ketika bersendawa baru alhamdulillah. Tapi ya setelah makan langsung alhamdulillah, minum alhamdulillah. Seperti itu ya. Ini hadits. Di situ dikatakan innallaha la yardha, Allah ridha. Allah ridha kepada seorang hamba.
Oleh karena itu kata para ulama, sifat ridho ditetapkan dalam Al-Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama, ijma para ulama. Mereka orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka ini sifat-sifat seperti ini fi'liyah itu mereka tolak. Sekali lagi kembali kepada 7 sifat yang mereka tetapkan, yang lain itu ditolak. Makanya hati-hati baca buku-buku tafsir-tafsir yang tidak berakidah salaf. Mereka datangkan pemaknaan sesuai dengan keinginan mereka. Yang jelas sifat ini harus tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ridha, mereka katakan apa? Ridha maksudnya di situ radhiyallahu anhu, yaitu Allah ingin membalas mereka. Ingin membalas mereka. Itu berarti sifat iradah. Allah ingin membalas lain, itu sifat yang lain. Ridha sifat yang lain. Paham ya? Itu sering mereka seperti itu, menafsirkan sifat dengan sifat-sifat yang mirip. Atau kadang menafsirkan satu sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang merupakan konsekuensi sifat itu. Konsekuensi sifat itu. Seperti misalnya tadi, ridha, mereka tafsirkan dengan datangkan makna dengan makna apa? Allah ingin membalas. Ini kan hasil atau konsekuensi dari sifat ridha. Tapi bukan sifat ridha itu ingin membalas. Mereka katakan apa? Allah maksudnya ingin membalas. Yang jelas berarti Allah tidak meridhai. Tidak ada dari Allah sifat-sifat itu. Jelas ya? Mirip dengan penafsiran mereka tentang tangan, mereka katakan nikmat, mereka katakan kemampuan, mereka katakan kekuatan dan seterusnya. Dari pemaknaan yang mereka datangkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti maji tadi yang sebelumnya datang pada hari kiamat, itu mereka tolak juga. Kata mereka yang datang di sini bukan Allah tapi malaikatnya. Padahal setelahnya di situ baru malaikat yang datang. Allah sudah disebutkan juga. Jelas ya? Oh, yang datang bukan malaikat. Yang datang itu perintahnya, larangannya. Sama dengan turun, nanti kita akan sebutkan juga hadits-haditsnya. Mereka katakan yang turun itu bukan Allah tapi malaikatnya. Subhanallah. Tapi demikianlah. Sebelum mereka mengatakan mendatangkan kerancuan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, Maha mengetahui sebelum kalian lahir, wahai orang-orang Mu'attilah. Allah sudah menutup semua itu. Oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan tentang sifat turun, yanzil Rabbuna tabaraka taala, setelah itu kata Nabi apa? Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah, may yastaghfiruni fa aghfirlah." Bagaimana bisa malaikat mengatakan itu kalau malaikat yang turun? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turun di langit dunia seperti malam terakhir dan Allah mengatakan siapa yang berdoa kepada saya akan kabulkan. Siapa yang meminta ampunan kepada aku saya akan ampuni. Kalau kalian mengatakan malaikat yang turun, malaikat yang katakan itu. Malaikat yang mengampuni. Malaikat yang menjawab doa. Hati-hati syirik. Hati-hati kalian. Nggak bisa mereka tolak gitu. Nggak bisa mereka bantah. Sudah ada yang bantahannya. Sudah tertutup semua. Tapi demikianlah sudah sunnatullah itu berjalan. Akan ada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini sifat yang berikutnya yang beliau sebutkan sifat ridha. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikutnya wa qauluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Mencintai. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunahu, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dalam surah Al-Maidah, beliau rahimahullah hanya mengambil potongannya, syahidnya. Tapi ayat ini menyebutkan tentang satu kelompok. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad dari agama kalian, Allah akan ganti kalian dengan satu kaum. Maksudnya kalau kalian mau pergi dari agama ini, Allah akan ganti kalian dengan orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Bagaimana sifat mereka yang datang ini kalau kalian murtad? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka merendah kepada orang-orang yang beriman. Izzatin 'alal kafirin,
dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Wa yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim. Dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang yang mencerca. Antum tahu ayat ini turun kepada siapa? Hah? Penduduk Yaman. Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya. Ya. Ketika datang beliau radhiyallahu anhu dengan kaumnya dari Yaman, ya. Ini ayat ya, tertuju kepada mereka. Dan ini nampaknya memang orang-orang Yaman itu orang pemberani. Ya. Makanya kalau keberanian mereka salah tempat, nah bahaya juga. Karena di sana banyak juga ya. Ya. Jadi tempat-tempat orang-orang yang ekstrim, teroris dan seterusnya. Keberanian mereka salah gunakan. Sebab dalam hadis juga dikatakan akan datang orang di akhir zaman yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dari arah Yaman, min qibalil Yaman. Ya, inni ajidu nafas rahman min qibalil Yaman. Saya mendapatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pertolongan Allah dari arah Yaman. Dari arah Yaman. Taib. Dan Abu Musa al-Asy'ari beliau rahimahullah taala orang Yaman. Dari Yaman. Taib. Jadi ini ayat pujian untuk mereka. Tapi beliau rahimahullah mengambil potongannya. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya berdasarkan dengan ayat ini kita tetapkan sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi mereka menolak sifat-sifat seperti ini. Sifat cinta. Mereka katakan, "Oh, kita tidak bisa tetapkan sifat cinta untuk Allah." Cinta itu sifat yang berarti dia condong kepada yang dicintai, ya. Dia terkait atau tergantung dengan yang dia cintai, hatinya dan seterusnya. Dia samakan Allah dengan makhluk. Dia samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mereka memiliki kaidah. Orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Jahmiyah, orang Mu'attilah semuanya, mereka punya kaidah bahwa kami tidak melihat, kami tidak memahami sifat-sifat yang kami temukan dalam Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kami lihat pada makhluk. Itu sudah kaidah mereka pegang. Jadi sulit memang. Mereka sudah punya kaidah bahwa kami tidak memahami sifat-sifat yang kami temukan dalam Al-Quran, kami baca dalam Al-Quran atau dalam hadits, kami tidak memahami kecuali apa yang kami lihat pada manusia. Selesai. Jelas ya? Ini pemahaman mereka. Jadi semua memang ditolak. Ya. Tapi kok herannya 7 sifat yang mereka tetapkan, kenapa ini cuma ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Yang lain katanya ada pada makhluk. Yang 7 ini kenapa? Tidak ada pada makhluk. Mendengar, melihat, ini ada semua pada makhluk. Malah justru 7 ini yang jelas sekali ada pada makhluk. Makanya kata ahli sunnah wal jamaah, ini orang-orang Asy'ariyah ini, kalau ketemu orang-orang Jahmiyah selesai hidupnya. Dibantah habis. Kata orang Jahmiyah, kamu punya akal, saya punya akal. Kalian menolak yang lain, menetapkan 7, saya 7 itu tidak masuk akal juga. Saya 7 tidak masuk akal. Antum tahu 7 sifat ini yang mereka tetapkan? Saya ulangi lagi ya. Ilmu, pendengaran, penglihatan, al-haya, maha hidup, al-kalam, maha berbicara, qudrah, kemampuan. Itu sifat yang mereka tetapkan. Yang lain mereka tolak. Ini 7 ini ada semua pada manusia, ada pada makhluk. Kenapa yang lain kalian tolak, yang ini kalian tetapkan? Makanya orang Jahmiyah kalau kamu tolak semua. Makanya Jahmiyah menolak semuanya. Kenapa? Yang semuanya itu ada pada makhluk, kata orang Jahmiyah. Itu bukti besar bahwa memang mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan hawa nafsu. Nah, datang Asy'ariyah terakhir tambah lagi 5 jadi 12. Itu yang dinyanyikan waktu kita kecil. Ya, qiyam bi nafsihi, ilmu, hayat dan seterusnya. Qudrah iradah dan seterusnya. 12. Tambah 5 lagi. Tambah saja semua, tetapkan semua, kamu jadi ahli sunnah. Kan begitu. Jelas ya? Baik. Dalam ayat yang lain tentang penyebutan sifat cinta ini banyak ya dalam Al-Quran. Hanya belum cukupkan 1 ayat, itu sudah cukup bagi kita. Dalam hadits contohnya dicontohkan oleh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, ucapan Nabi dalam kisah perang Khaybar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la utiyanna ar-rayata qadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu yuhibbuhullah wa rasuluh. Kata Nabi SAW, saya akan berikan, ini pada malam hari beliau katakan di depan para sahabat, saya akan berikan besok bendera ini
ya kepada seorang lelaki. Nabi tidak sebut namanya. Lelaki ini dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya. Nabi tidak sebutkan namanya, tapi Nabi sudah puji orangnya. Jadi sahabat besok pagi belum habis salat subuh langsung bergegas bersama Nabi SAW berlari, berlomba. Ya, berlomba datang mendatangi Nabi. Mau apa kira-kira? Mau ambil bendera itu. Nabi kan sudah puji orangnya. Ya. Bawa bendera ini saya kasih kepada orang besok pagi kepada yang Khaybar, kepada orang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul mencintai dia. Mereka bergas kepada Nabi SAW. Kemudian ketika mereka sampai di depan Nabi SAW, Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib. Kenapa saya lihat Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Maka seorang sahabat mengatakan di situ, ya Rasulullah, ya, huwa ishtaka ainai. Beliau sakit matanya. Kata Nabi, panggil ke sini. Ya. Sahabat mengatakan, dosa cari dia Rasulullah, tidak ada. Ya, kami saja ini yang ada saja. Tidak. Memang Nabi ingin memberi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib didatangkan, maka Nabi mengobati matanya, meruqyahnya dan meniup disertai dengan air liur beliau. Maka kata sahabat yang meriwayatkan hadits ini, mata beliau tiba-tiba sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Maka beliaulah pemilik bendera itu. Maka Allah menangkan peperangan itu melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu Nabi menyebutkan, ya, yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ya, dan masih banyak hadits-hadits yang lain yang menetapkan sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sifat ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbeda dengan cinta manusia. Sifat cinta manusia berbeda dengan sifat cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qauluhu ta'ala. Sifat cinta ini kalau kita lihat, dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Masya Allah. Wa qauluhu ta'ala fil kufar. Allah berfirman, ayat setelahnya, sifat setelahnya. Allah berfirman untuk orang-orang kufar, orang kafir, wa ghadiballahu alaihim. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka. Ghadib itu marah, ya, murka. Allah murka kepada mereka. Ini sifat murka. Demikian dalam ayat yang lain ketika membunuh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha faghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Siapa yang membunuh seorang beriman secara sengaja, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Allah murka kepadanya. Dan seterusnya dari ayat-ayat, ya. Tapi di sini beliau ingin menjelaskan, ya, penetapan sifat al-ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu murka, marah. Ya. Nah, lagi-lagi mereka menolak, ya, sifat marah. Mereka katakan, tidak bisa, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah itu wajahnya merah, ya, wajah merah, ya. Kemudian bergetar dan seterusnya dari apa yang mereka saksikan pada makhluk. Oleh karena itu dalam mukadimahnya, bagi yang ikut dari awal yang pembahasan kita, di situ disebutkan, ya, para ulama menjelaskan, Ibnu Qudamah membawakan ucapan para ulama bahwa Ahlu sunnah tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li syana'atin syunniat, hanya karena perkara yang mereka ada-adakan, yang mereka lihat pada makhluk, yang mereka, ya, lihat pada makhluk. Li syana'atin syunniat, karena kedustaan dan kebohongan yang mereka lihat pada makhluk. Seperti itu. Ya. Mereka lihat pada makhluk, kalau marah, ya, wajahnya manusia itu merah. Nah, maka ketika mereka baca ayat seperti ini, tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tolak. Ya, seperti sifat kalam misalnya, sifat kalam, Allah berbicara, nanti akan ada ayat-ayatnya. Mereka tolak juga. Kenapa? Oh, kalau Allah berbicara, Allah butuh lidah, butuh tenggorokan untuk tempat keluarnya huruf-huruf. Subhanallah. Ini syana'ah, kekurang ajaran yang mereka buat-buat. Ya. Ibnu Qudamah sudah menyebutkan, ahli sunnah tidak menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya dengan kekurang ajaran, kedustaan yang mereka buat-buat, yang mereka lihat ada pada makhluk. Baik, maka ahli sunnah menetapkan sifat al-ghadab, ya, marah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadits, ya, dalam hadits ada juga. Dalam hadits kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim,
Nabi bersabda, "Innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam riwayat yang lain, taglibu ghadabi. Kata Nabi SAW, Allah sudah menetapkan dan menulis di sisinya, di atas arsy, bahwa rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Rahmatku mengalahkan murkaku. Ya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Dan demikian pula para ulama menetapkan sifat al-ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya. Baik. Sudah ada nih ya, fadhal. Kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam bishawab. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Gimana? Ada pertanyaan? Ada ya? Hah? Ada pertanyaan? Kita lanjut sedikit. Sudah masuk bukunya. Karena katanya belum adzan, belum masuk waktu. Baik. Ya kebetulan tinggal 2 ayat lagi. Baru beliau berpindah rahimahullah taala ke hadits-hadits. Ya, berpindah ke hadits-hadits. Jadi di sini beliau pisah ya penyebutannya. Ayat-ayat tentang sifat. Kemudian setelah itu hadits-hadits. Setelah itu hadits-hadits. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa qauluhu taala karihallahu mi'atsahum. Sebelumnya ya. Wa qauluhu ta'ala ittabi'u ma asqatallah. Mereka mengikuti apa-apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berarti sini penetapan sifat murka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sakhut. Sakhut itu murka. Ini bermakna lebih keras daripada ghadab. Ya, murka itu syadidul ghadab. Ya, murka lebih keras daripada ghadab, marah. Ya, sakhut murka ya. Ini ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi bersabda dalam doanya, dalam riwayat Muslim, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika. Kata Nabi, ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Ya, dari murkamu. Nah, di sini ada ilmu penting di sini. Nabi mengajarkan kita doa, jadi memohon perlindungan, ta'awud, ya, itu bisa dengan menggunakan sifat Allah. Jelas ya? Tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan sifat-sifatnya. Kalau langsung ya, berarti a'udzubillah. Ya, a'udzubika. Ya kan? Nah, tapi ini bisa dengan sifat-sifat Allah. Seperti di sini Nabi a'udzu biridhaka. Saya berlindung ya Allah dengan ridhamu dari murkamu. Nah, sini penetapan sifat murka, min sakhatik. Kalau ridha sudah lewat ya. Ya. Maka para ulama mengikuti kesepakatan dalam buku-buku mereka tentang sifat murka ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa qauluhu ta'ala, ini ayat yang terakhir. Yang penyebutan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam surah Taubah ayat 46 kata beliau karihallahu bi'atsahum. Allah Subhanahu wa taala membenci. Ya. Kariha, membenci. Allah membenci, tidak menyukai imbi'atsahum, keluarnya mereka orang-orang munafikin berperang. Ya, keluarnya orang-orang munafikin untuk ikut berperang. Allah tidak suka untuk mereka keluar. Karihallahu bi'atsahum. Makanya ya, mereka tidak keluar jihad. Orang-orang munafikin. Sebabnya apa? Karena takut mati. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Makanya dalam Al-Qur'an kata Allah dalam surah Taubah, ya, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kata Allah kepada orang-orang beriman itu para sahabat, seandainya mereka keluar berjihad kepada kalian, bersama kalian, maka tidak akan menambah untuk kalian kecuali penderitaan saja. Ini kan sudah terjadi peperangan itu. Allah khabarkan dalam Al-Qur'an bahwa ya, kalian mesti bersyukur mereka tidak ikut berperang. Ya, tapi kan para sahabat sini tidak tahu bahwa mereka orang-orang munafik. Ya kan? Ya, kenapa tidak ikut berperang? Ya, makanya ketika tiga orang sahabat yang tidak ikut berperang ini ditahdir oleh Nabi SAW, ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat yang lain, diberikan hukuman, tapi mereka bertaubat. Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu, dan untuk 3 orang yang takhalluf dari jihad, tidak ikut berjihad di peperangan. Ya. Maka mereka mengatakan kami bukan orang munafik. Ya. Karena memang ada kesibukan yang mereka lakukan sehingga tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 orang sahabat ini ya, kalau mereka ada di satu majelis maka sahabat yang lain langsung pergi. Ya, karena memang mereka takut Nabi menjauhi 3 orang sahabat ini, bentuk hukuman untuk mereka agar mereka bertaubat. Sampai 3 orang, salah satu di antara mereka bertiga ini datang kepada seorang sahabat yang mengatakan,
Ya. Dia mengatakan, kenapa kamu juga ikut? Ya. Membenci kami, meninggalkan kami. Lihat wajahku, ada muka-muka orang munafik? Ya, apakah kamu lihat ada pada saya kemunafikan? Pak sahabat ini cuma diam dan pergi. Memang mereka mengikut ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula dalam hadis kata Nabi dalam hadis innallaha kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa ida'atal mal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membenci untuk kalian qila wa qal. Ya, omong apa? Tidak jelas, omongan yang tidak jelas. Qila wa qal, gosip dan seterusnya. Wa kathratas su'al. Demikian pula Allah membenci banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya tapi pertanyaannya yang ta'annud, memberat-beratkan. Seperti pertanyaan Bani Israil ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Ya kan? Allah tidak sebutkan warnanya dan umurnya. Tapi mereka umurnya berapa, warnanya apa. Ya. Yang ujung-ujungnya mereka tidak sembelih sapi itu. Ini pertanyaan yang seperti ini, ta'annud, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bertanya memang karena tidak tahu, ingin mengetahui hukum perkara syariat, maka itu diperbolehkan. Bahkan disyariatkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kalian tidak mengetahui. Demikian pula idha'atul mal, membuang-buang harta. Sehingga Nabi katakan innallaha kariha lakum, Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian. Ya, selesai ya. Jadi ini semua ayat-ayat yang menjelaskan atau menyebutkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan nanti hadits-hadits, ya. Beberapa hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.